Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Irda Febrianti, Gabriel Anel Chanigia, dan Khairun Najwatul Fitia. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul menghindari akhlak tercela, yaitu israf, tabzir, dan bakhil. Yang pertama kita akan mengenal tentang israf. Nah, apa sih itu israf? Dalam bahasa Arab, israf berasal dari kata asrafa yusrifu israfan yang berarti bersukaria, sampai melewati batas. Secara istilah israf atau melampaui batas, berlebihan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Melampaui batas dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran ataupun kepatutan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Sikap ini biasanya terjadi pada orang-orang yang rakus dan tidak puas atas nikmat yang telah diberikan. Contoh perilaku israf. Pertama, israf dalam makan dan minum, misalnya mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makan dan minum. Kedua, israf dalam berpakaian. Misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat, misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil. Ketiga, israf dalam penggunaan air. Misalnya mencuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebihan atau membiarkan keran air terbuka sehingga air terbuang percuma. Keempat, israf dalam penggunaan listrik. Misalnya tidak mematikan lampu setelah selesai dipakai, tidak mematikan kipas angin setelah tidak dipakai. Kelima, israf dalam penggunaan alat komunikasi. Misalnya mengobrol dengan ponsel berlama-lama, main game online dan sejenisnya sehingga melupakan waktu istirahat, waktu belajar dan waktu ibadah. Keenam, israf dalam ibadah, misalnya melaksanakan salat leo semalam suntuk sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan salat subuh. Ketujuh, berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Contohnya tidur secara berlebihan hingga melewati waktu syalat. Selanjutnya upaya menghindari sikap israf. Rasulullah melarang umatnya berpuasa terus-menerus, melarang sholat di sebagian besar waktu malam kecuali pada 10 hari akhir bulan Ramadan. Melarang membujang bagi yang mampu menikah, atau melarang orang yang meninggalkan makan daging. Upaya menghindari israf yang pertama adalah bersikap kebersahajaan. Islam mengajarkan sifat kebersahajaan ifah. Setiap muslim dilarang mengikuti ajakan nafsu atau panggilan syahwat. Nafsu harus dikendalikan, sederhanalah dan tundukkan nafsu dengan akal sehat. Sebagian besar keburukan itu disebabkan oleh tidak mampunya seseorang dalam mengendalikan nafsunya. Janganlah ataupun melampaui batas. Orang yang memiliki sikap sederhana maka tidak akan melakukan sesuatu yang melebihi kewajaran, karena akan merendahkan diri sendiri baik di hadapan Allah atau sesama manusia. Kehidupan setiap muslim tidak terlepas dari interaksi dengan sesama. Islam mengajarkan sikap sepadan musawah. Ajaran ini memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan, dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Sikap sepadan akan menempatkan manusia pada posisi yang sejajar, sehingga akan menyadarkan setiap orang untuk memberikan yang terbaik. Sikap ini akan menjadi jalan baru bagi sesama manusia untuk melakukan kebajikan yang sesuai dengan ketentuan dan bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Selanjutnya kita akan mengenal tentang tabzir. Apa sih itu tabzir? Istilah tabzir berasal dari bahasa Arab disebut dengan kata badzara yubadziru tabziran. Dalam tafsir diartikan sebagai suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Adapun secara istilah, tabzir atau boros adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan. Allah melarang kaum muslimin mencari kekayaan dengan cara yang batil dan melarang membelanjakan harta yang dikuasai secara boros. Larangan dimaksudkan agar setiap muslim dapat mengatur nilai pengeluaran sesuai keperluannya, tepat yang dituju sebagai
Mana ketentuan agama? Tidak boleh membelanjakan hartanya secara boros hanya untuk kesenangan semata. Berikut contoh perbuatan tabzir. Pertama, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan. Ketiga, membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Keempat, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Kelima, segala sesuatu pembelanjaan yang tidak memberi kemanfaatan. Adapun cara-cara menghindari perbuatan tabzir meliputi: pertama, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur merupakan salah satu bentuk terima kasih seorang hamba atas harta, waktu, dan kesehatan yang telah diberikan Allah. Dengan bersyukur, seseorang tidak akan menghambur-hamburkan nikmat yang didapat. Kedua, bersedekah. Seseorang yang menggunakan hartanya untuk bersedekah akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah merupakan cara terbaik untuk membelanjakan harta yang dimiliki. Ketiga, bersikap tidak berlebihan. Perilaku konsumtif yang berlebihan merupakan ciri perbuatan tabzir. Karenanya, hal tersebut perlu dihindari dengan membelanjakan harta untuk sesuatu yang berguna. Kemudian ada bakhil. Nah, apa itu bakhil? Kikir dalam bahasa Arab bakhil dan menurut istilah, sifat seseorang yang amat tercela dan hina. Tidak hendak mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan, baik dalam ketentuan agama. Bakhil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Kikir bakhil adalah sifat tercela dan kadang-kadang sampai kepada dosa. Bakhil alias kikir alias pelit alias medit adalah satu penyakit hati karena terlalu cinta pada harta, sehingga tidak mau bersedekah. Bakhil didefinisikan dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Ketika orang memiliki uang, makanan, dan minuman yang mestinya bisa diberikan kepada yang membutuhkan, kemudian enggan untuk memberikannya, maka ia adalah bakhil. Orang yang dapat menghindari perilaku bakhil, maka di sisi Allah digolongkan sebagai orang yang beruntung. Contoh perbuatan bakhil: 1. Enggan membayar zakat fitrah dan zakat mahal. 2. Berfoya-foya tetapi tidak ingin bersedekah. 3. Bersikap masa bodoh ketika melihat anak yatim piatu. 4. Tidak berkurban ketika hari raya Idul Adha meskipun berkecukupan secara finansial. 5. Tidak ingin melaksanakan haji dan umrah. Contoh perilaku bakhil salah satunya ada pada kisah Qarun. Qarun adalah seorang sahabat Nabi Musa alaihissalam. Ia adalah sahabat yang sangat taat dan patuh kepada Allah dan sangat miskin. Suatu ketika ia meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan kepada Allah agar diberikan rezeki yang melimpah. Nabi Musa menyetujui permohonannya itu. Allah mengabulkan permohonan tersebut. Qarun pun menjadi orang paling kaya, telah memiliki ribuan gudang harta penuh emas dan perak. Sampai-sampai kunci gudang hartanya harus dipikul oleh beberapa pegawai yang kekar. Sayang, akibat kekayaannya Qarun mengingkari nikmat yang Allah beri dengan sombong mengatakan bila kekayaannya itu diperoleh dari kepintarannya. Ia juga sibuk memamerkan kekayaannya kepada orang banyak, tapi bersikap kikir. Hingga pada akhirnya, Allah menjatuhkan azab dengan menenggelamkan harta kekayaan Qarun di dalam bumi. Kisah Qarun yang merupakan raja kebahilan, bahkan kisah hidupnya diabadikan dalam Al-Quran, bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwa bakhil itu dapat membawa kehancuran di dunia serta di akhirat. Adapun cara-cara menghindari bakhil diantaranya sebagai berikut. 1. Menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Ketika seorang telah merasa bahwa segala sesuatu milik Allah, maka ia tidak merasa memiliki terhadap benda. Andai kata ia diberi keleluasaan rezeki oleh Allah, maka hatinya akan terdorong untuk bersedekah. 2. Memperbanyak rasa syukur. Jika seseorang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberi tambahan yang lebih baik. Namun,
Apabila mengingkarinya maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Karena sesungguhnya kesyukuran manusia hakikatnya untuk dirinya sendiri. 3. Melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Kegemaran mengikuti kegiatan sosial melalui infak dan sedekah akan mengikis perilaku bakhil yang disebabkan oleh cinta harta, sehingga penyakit rohani ini akan hilang dengan sendirinya. Dan di akhirat nanti akan terbebas dari api neraka. 4. Memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir. Hal ini dengan cara berdoa yang berisi permintaan agar kita terhindar dari penyakit hati yaitu pelit dan tamak yang merupakan penyakit yang amat berbahaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.